Malam, selamat Paskah. Selamat malam, Pak. Selamat Paskah. Ya, masih ingat janji kepada Tuhan kan ya? Jadi malam Paskah itu kan pada janji sama Tuhan kan ya? Sanggupkah saudara menolak setan dengan segala godaannya gitu? Bilang apa sama Tuhan? Ya, Ya, kami sanggup. Ya, Sanggup. saya sanggup. Sanggup. Itu bilangnya sama Romo, sama sebelahnya atau sama Tuhan? Sama sama Tuhan. sebelahnya. Sama Tuhan. Sama sebelahnya. Kalau udah bilang, udah mengatakan kesanggupan kepada Tuhan ya apa urus sendiri. Karena yang akan menuntut pertanggungan jawab atas janji itu kan Tuhan. Dan pertanggungjawaban itu kan tidak diminta dari kita bersama-sama, tetapi sendiri-sendiri kan ya. Janjinya memang bareng-bareng. Seperti waktu berdoa aku percaya kan juga bareng-bareng, tapi percayanya kan sebagai ini pribadi. Ini kayaknya nggak ada hubungan sama surat Petrus. Ada nanti kita lihat di bab 5 tentang janji. Ya, tidak disebut sebagai janji, tapi peringatan terhadap ini iblis ya. Ya, Bapak Ibu, malam ini kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Petrus dalam suratnya berkaitan dengan hidup sebagai orang Kristiani gitu ya. Kalau kita lihat di bab 4, bab 3 dan bab 4 itu ada nasihat yang secara khusus ditujukan kepada para suami dan istri, para istri dan suami. Kemudian ada nasihat yang disampaikan secara umum kepada jemaat. Nah, kemudian kalau di bab 5 itu ada nasihat yang khusus disampaikan kepada para pemuka jemaat gitu ya. Ya, kita akan lihat ya perikop-perikop yang mengungkap atau menyampaikan nasihat berkaitan dengan hal ini. Dan Bapak Ibu begini, em, sebenarnya kita tidak tahu tentang kehidupan pribadi Petrus ya. Apakah jadi maksud saya begini, kita hanya tahu Petrus ketika pergi memberitakan Injil mengajak atau membawa serta istrinya. Tapi di antara kita nggak ada yang tahu nama istrinya siapa kan ya. Dan nanti kalau kita mendengar Petrus itu menyampaikan nasihat tentang istri dan suami, kita nggak perlu kemudian bertanya, memangnya Petrus keluarganya benar, memangnya Petrus ya hidupnya baik. Kita nggak pernah dengar istrinya ngomong apa, nggak usah. Kita berusaha mencari tahu yang seperti itu. Bagaimanapun ketika Petrus gitu ya, sebagai pendiri, gembala, jemaat, ya dia memikirkan kehidupan di dalam jemaat itu ya. Bahkan memikirkan ini kehidupan iman setiap anggota jemaat. Nah, sekarang kita lihat dulu Bapak Ibu ke bab 3 ya. Ayat Bab 3 dulu Ibu, silahkan lihat ke bab 3. Nanti pasti ditunjukkan ayatnya. Ya, hidup sama suami istri. udah ketemu bab 3? Surat Ya. Petrus yang pertama. Ya, 1 Petrus, ya 1 Petrus, surat Petrus yang pertama. Ya, coba lihat sekarang nasihat untuk istri itu mulai di ayat 1 kan ya. Selesainya di ayat berapa nasihat untuk istri? Nasihat untuk istri Sampai di ayat Ayat 6. Ayat 6, Pak. 6 kan? ya. Jadi 6 ayat untuk para istri, gitu ya. Iya. Nasihat untuk suami Satu ayat. hanya di ayat 7. 7. Pertanyaan jahatnya, kenapa istri lebih banyak dinasihati oleh Petrus ini? Lebih bawel. Ngaku. Suami kepala rumah tangga.
Kalau suami itu kepala yang bertanggung jawab, harusnya nasihatnya lebih banyak buat dia. Ya, nanti Bapak Ibu akan bisa lihat hal yang jauh lebih positif. Saya sendiri nggak pernah mengucapkan kata itu yang diucapkan Bu Erlina tadi. Tapi nanti dalam kehidupan yang sebenarnya, Bapak Ibu, nanti akan ketemu soal yang sepele, sederhana, tapi serius. Ibu-ibu, tolong perhatikan perhiasan suami, Ibu. Perhiasannya apa aja? Jam. Jam tangan, cincin. Jam Uban, tangan, Pak, cincin. jenggot. Ada yang pakai kalung, gitu. Kalung Tapi ya, karena kalung Kalung, ya. ya. Kadang nggak gelang juga. ada yang gelang. Tapi itu akan pemandangan yang agak jarang gitu kan ya. Iya. Tapi kalau perhiasan istri, Banyak. Banyak, Lengkap. sekaki-kaki aja pakai kalung. Semua jari. dari Jari kaki aja pakai Jepit rambut. pakai gelang. Hidung. Pergelangan kaki pakai gelang. Hidung. dari kepala sampai kaki ada, perhatikan kan ya. Nah, kemudian ini Petrus rupanya juga memperhatikan hal yang seperti itu. Coba kita lihat sekarang. Demikian juga, hai kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi, ulang kalimatnya ya. Tunduklah kepada suamimu, hai istri-istri ya, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka, merekanya ini siapa? Suami istri. Suami. Coba perhatikan Suami-suami. kalimat-kalimat yang Para kemudian. suami. Istri. Jika di antara mereka tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi merekanya menunjuk kepada Para suami. suami. Jadi kalau suaminya nggak benar, tidak taat kepada firman, suami itu dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini kita memahami kalimat dulu ya. Kemudian, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi kalau membaca kalimat di ayat 1 dan 2, rupanya yang lebih banyak saleh, suami apa istri? Istri. Terus, ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Lihat no, perhiasan perempuan zaman dulu, rambut dikepang, lalu mengenakan perhiasan emas, nggak disebut kalung atau yang lain, kemudian pakaian. Nah, kemudian, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Dikontraskan kan ya, di ayat 3, ini perhiasan yang lahiriah, tata rambut, perhiasan, emas, gitu ya. Terus kemudian pakaian. Lalu di ayat 4, perhiasan yang sebenarnya harus dikenakan adalah perhiasan yang tersembunyi, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram. Kemudian, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu, lihat, perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya.
Ibu-ibu bayangkan bapak ibu manggil suami ibu itu tuan. Jadi iya, ini surat ini memberi perhatian, memberi tekanan istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduknya itu kayak siapa? Kayak Sarah. Kemudian nanti kita akan lihat lebih detailnya ya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Kamu para perempuan, para istri adalah anak-anak Sarah. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Kemudian ini nasihat untuk istri tadi ya. Lalu ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Yang lebih lemah itu yang mana? Istri apa suami? Istri. Istri ya. Ya. Hormatilah mereka. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Terus lihat, hormatilah mereka. Siapa yang disuruh menghormati dan siapa yang dihormati? Yang dihormati istri yang menghormati suami. Itu kan ya. Suami diminta menghormati Istri. istri, tapi istri diminta untuk tunduk gitu ya. Suami. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan nasihat seperti ini, ada hal yang langsung kita bisa ambil, perhatikan, terapkan gitu ya. Tapi ada juga yang begini, kita perlu pelajari apa maksudnya lebih dulu karena kehidupan orang di zaman dulu dengan kehidupan di zaman sekarang itu berbeda. Ayo ambil contoh tadi ini ya. Istri dinasihati tentang rambut tadi gimana? Jangan mengepang-epang rambut ya. Nah, iya itu tuh yang harus bertanya nih. Nah ya ini baru ngomong ini kok. Bahkan saya baru sampaikan. Iya. Ada nasihat yang langsung kita bisa ambil. Itu kan ya. Ya. Tapi ada nasihat yang kita perlu pelajari karena keadaan di zaman dulu dengan sekarang beda. Contoh, rambut dikepang. Rambut dikepang itu sudah untuk orang di zaman dulu rupanya sesuatu yang menurut Petrus perhiasan dan bisa dikatakan mewah gitu ya. Contoh yang lain lagi, silahkan memperhatikan ini Sarah memanggil Abraham itu Tuan. Nah, sekarang ini jelas gak biasa. Itu solehanya ibu belum pernah panggil dengan serius suaminya dengan panggilan Tuan kan ya. Ya. Coba nanti ibu panggil suami dengan sebutan Tuan, pasti dia nengoknya beda nanti. Ini ada apa ini istriku ini? Ada maunya. Nah, sekarang hal-hal yang kita perlu lihat ini tentang tunduk yang seperti Sarah ini tadi ya. Sekarang Bapak Ibu, ini surat Petrusnya diberi tanda. Kemudian silahkan ke kitab Kejadian bab 18. Ya. Lihat sekarang ayat 11 Ya. sampai dengan 15. 11 sampai 15.
Ini keadaan mereka berdua sudah sangat lanjut usia, tapi Tuhan dengan malaikatnya datang kepada Abraham dan Sarah dan mengatakan tahun depan Sarah istrimu akan gendong anak. Kemudian lihat sekarang ke ayat 12. Sarah sudah berumur 90. Abraham sudah berumur 100. Coba sekarang lihat ke ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Ini biarpun dalam hatinya, kalau umur 90 tertawa itu gimana? Tawanya gimana? Pak. Nyekiki. Mungkin Pak. Terus lihat apa yang diucapkan oleh Sarah di ayat 12 itu. Aku sudah rentah. Ayat 12. Iya. Tertawa. Akan berakhirkah Terus. setelah aku sudah layu, sedangkan Terus. tuanku Sedangkan sudah tua. tuanku sudah tua. Tuh, yang dimaksudkan di surat Petrus tadi ya ini. Abraham oleh Sarah dipanggil dengan tuanku. Kemudian begini, kok nyebutnya seperti hamba dengan tuannya gitu ya? Iya, di zaman dulu, di zaman perjanjian lama, ya sampai di perjanjian baru sebenarnya, itu istri itu dianggap sebagai milik dari suaminya. Milik. Coba Bapak Ibu sekarang ke bab, masih Kejadian ya. Ya, Silakan ke bab 12. bab 12. Kejadian 12. Ya, Mulainya dari ayat 10. Ini Abram ya, dan Abram. Sarah masuk ke Mesir. Dan kemudian begini, Abram tahu istrinya itu cakep. Biarpun umur sudah 65, tapi orang-orang Mesir naksir sama dia. Bahkan Firaun pun naksir. Umur 65. Lihat ayat 11. Memang aku tahu bahwa engkau seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Perhatikan, mereka akan membunuh aku, membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan. Katakan bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan dengan baik oleh karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat selanjutnya saja. Sesudah Abraham masuk Mesir, orang Mesir melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun dan melihat Sarah, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina, dan unta. Sarah diambil oleh Firaun supaya Abraham tidak dibunuh. Dan kemudian Abraham dikasih kambing, domba, sapi. Jadi istrinya dibiarkan diambil Firaun, tetapi dia dapat ternak. Kalau kita sekarang yang melihat peristiwa ini, saya nggak yakin ibu-ibu pada pengen punya suami kayak Abraham. Tukar sama kambing nanti gitu. Tetapi untuk
kehidupan orang Israel di zaman dulu itu hal yang dipandang biasa. Lebih berharga anak daripada istri, apalagi anak laki-laki ya. Sekarang begini, silahkan ke kitab Keluaran bab 20 ayat 17. Keluaran 20 ayat 17. 17. Ya. 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah. Perhatikan urutannya ya. Jangan mengingini rumah. Terus apanya? Sesama Ini istri. istri, hamba Rumah, terus istri, istri, terus hanya Hamba. laki-laki. Budak hamba. budak, terus Puan, Binatang. Lembu. lembu, lembu, keledai. keledai. Lihat, Ibu bisa lihat sendiri kan, istri ada di Nomor 2. inventaris atau L kalau nanti laporan harta kekayaan itu masuk di situ istri. Iya. Tapi Bapak Ibu begini, sekali lagi dulu itu hal yang biasa. Istri dianggap sebagai milik, setara dengan budak, setara dengan ternak. Teorinya begitu, prakteknya itu Abraham juga takut sama istrinya. Tapi kemudian begini, Bapak Ibu silahkan lihat dalam 10 perintah versi Gereja Katolik, jangan mengingini istri itu perintah ke-9, jangan mengingini milik sesama secara tidak adil itu perintah ke-10. Tidak bisa lagi istri dipandang sebagai milik. Itu kan? Ini yang saya maksudkan Bapak Ibu lihat ya ada yang berubah. Nah, kemudian begini. Kalau kita membaca yang kisah Abraham ini tadi ya, tunduknya Sarah itu nggak tanggung-tanggung gitu ya. Dia menundukkan diri kepada Abraham seperti budak. Tapi kemudian sekarang Bapak Ibu tolong ke kitab Kejadian bab 1. Kejadian bab 1 ayat 27. 27. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi yang menurut gambar Allah itu laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Dua-duanya. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah ya. Dan keduanya mendapatkan tugas untuk beranak cucu, kemudian menaklukkan ciptaan yang lain. Lalu Kejadian bab 2. Ayat. Lihat sekarang begini. Ayat 20. Iya. Ini manusia di Eden kan sendirian. Manusia di Eden sendirian. Lalu Tuhan mengatakan di ayat 18, nggak baik kalau manusia itu cuma sendirian. Lalu Tuhan menciptakan penolong yang sepadan. Rencananya begitu. Tuhan membuat binatang-binatang. Binatang-binatang dibawa kepada manusia. Tapi tidak satu pun dari binatang itu yang sepadan dengan manusia. Nah, lihat ke ayat 20. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia di antara binatang-binatang itu. Nah, kemudian ayat 21. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak dan kemudian mengambil salah satu rusuk darinya. Lalu tulang rusuk itu ditutup dengan daging. Lalu
Lihat, dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Itu bisa dipastikan Bapak Ibu, manusia pertama itu tadi. Karena dagingnya diambil untuk menutup tulang rusuknya. Kurus itu pasti. Nah, kemudian perempuan sudah jadi dibuat dari tulang rusuk. Lalu lihat ke ayat 23, manusia itu berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki meninggalkan ayah, ibu, bersatu dengan istri, dan keduanya itu jadi satu daging. Nggak cocok kan ya? Jadi satu daging, tapi yang satu daging manusia, yang lain daging kambing. Nggak bisa kan ya? Nggak bisa juga. Yang satu daging tuan, yang lain daging budak. Nggak ketemu juga. Yang kita lihat, tulang ya tulang manusia itu, daging juga dagingnya. Mereka dua, tapi jadi satu. Nah, Bapak Ibu, biarpun ini adanya di Kejadian bab 1 dan 2 ya. Tapi kalau memperhatikan isinya, ini pasti nulisnya lebih belakangan. Tulisannya ada di depan, ya, tapi asal atau isinya menunjukkan ini masanya lebih belakangan. Yang lebih awal itu yang kita lihat di kitab yang Kejadian 18 dan Keluaran 20 tadi loh. Istri itu hanya dianggap sebagai ya apa? Bahasanya bisa jadi sangat jelek ya. Dalam tanda kutip ya, saya pakai kata jelek, sarana untuk mendapatkan anak. Nah, kemudian disetarakan dengan kuda, disetarakan dengan binatang, sehingga nggak mungkin jadi satu daging kan. Nah, apa yang di bab 8 Kejadian 18 di Keluaran 20 tadi itu pemahaman yang awal sekali. Pemahaman yang sudah lebih baru sebenarnya ada di Kejadian bab 1 dan 2 ini. Laki-laki dan perempuan diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Kemudian mereka ya diikat dalam perkawinan. Mereka menjadi satu daging di situ. Nah, ini kan juga Bapak Ibu yang dikutip oleh Yesus kan ya. Allah mempersatukan manusia dalam ikatan perkawinan suami dan istri, dan kemudian yang dipersatukan Allah Nggak boleh diceraikan. Kalau mau menceraikan suami istri, nggak usah izin Tuhan gitu kan ya. Mana ada orang yang mau pisah bilang dulu sama Tuhan. Tuhan dulu yang mempersatukan kami, Tuhan juga yang memisahkan kami sekarang. Gitu. Enggak. Berani ngomong kayak gitu, tanggung jawab sendiri sama Tuhan loh ya. Nah, apa yang disampaikan di Kejadian bab 2, nah itu dikutip oleh Yesus di Perjanjian Baru. Nah, kalau begitu, kembali ke surat Petrus ya. Relasi antara suami dan istri yang disebut oleh Petrus di dalam perikop ini memang agak kembali ke zaman Perjanjian Lama gitu ya. Tunduk, tapi istri diminta tunduk, tapi suami diminta menghormati. Tunduknya istri kepada suami itu dikasih contoh seperti tunduknya Sarah kepada Abraham. Nah, kemudian kita tidak menemukan kesetaraan seperti yang kita lihat di kitab Kejadian tadi.
secara eksplisit. Tapi kemudian kita lihat lebih lanjut ya nasihatnya. Jadi kalau ketemu tunduk, hormat itu nanti maksudnya seperti apa, kita akan lihat di dalam perikop ini. Balik ke 1 Petrus bab 3, sekarang kembali ke ayat 1. Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Secara tidak langsung, Petrus bicara kepada para istri. Bicara bagaimana? Hiduplah dengan murni dan saleh. Hiduplah sebagai seorang pengikut Yesus yang benar. Kok murni dan saleh? Hidup yang murni dan saleh. Ini agak repot menjelaskannya. Tapi yang lebih gampang begini aja deh. Saya pakai kontras tapi negatif ya. Bapak Ibu silahkan membayangkan orang yang hidupnya penuh modus. Kebayang nggak? Orang yang hidupnya itu penuh dengan modus. Mau ngapain aja ada modusnya. Dari berdoa sampai nolong orang lain, itu ada pamrihnya semua. Nah, Bapak Ibu lihat, ini contoh yang sederhana, hidup yang nggak murni itu kayak gitu. Yang hidup yang murni itu yang seperti apa? Bapak Ibu sudah terbiasa dengan kata tulus, tanpa pamrih, penuh kasih. Udah, ingat-ingat itu. Melakukan sesuatu untuk orang lain ya karena terdorong oleh kasih. Melakukan sesuatu untuk suami, untuk anak, untuk sesama, yang dia pikirkan adalah kebaikan mereka. Nah, kemudian lihat, supaya mereka bisa hidup murni dan saleh, ayat 3 dan 4. Kenakan perhiasan batiniah. Perhiasan batiniah itu tidak binasa. Karena apa? Berasal dari roh yang lemah lembut. Coba lihat sekarang ke ayat 5. Dandanan atau perhiasan perempuan zaman dulu itu apa? Perhatikan ayat 5. Yang menaruh pengharapannya pada Allah. Itu perhiasan batin yang nggak akan rusak. Menaruh pengharapan kepada Allah. Menaruh harapan kepada Allah, Bapak Ibu, bisa juga ini menggunakan sinonim ya. Mengandalkan Allah. Menyerahkan semua kepada Allah. Tapi kemudian yang ini nanti disinggung di perikop yang lain. Harapan ini tidak terbatas kepada soal-soal yang menyangkut kehidupan dunia, tapi justru sebaliknya menyangkut hidup sesudah dunia ini selesai. Para perempuan yang murni, yang saleh, itu percaya bahwa mereka akan tinggal bersama dengan Yesus di dalam kehidupan yang abadi. Nah, itu pengharapannya. Kalau pengharapan itu hidup di dalam diri seorang perempuan, cakep dah gitu. Nggak usah pakai perhiasan lain-lain, Petrus akan bilang, cakep ini. Kalau orang memang menaruh pengharapan, percaya bahwa dia akan hidup selamanya bersama dengan Yesus, dia pasti akan memperhatikan hidupnya di dunia ini. Dia akan membuat, dalam tanda kutip, membuat dirinya layak, pantas untuk hidup abadi. Dia akan hidup benar. Nah, kemudian sekarang begini. Kalau seorang istri itu kalau perilakunya seperti itu dia akan menolong suaminya.
Menolong bagaimana? Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri. Tunggu dulu, saya pakai pertanyaan yang jelek ini. Ibu pernah menasihati suami? Suka kadang-kadang. Kalau menasihati suami, pernah nggak berujung dengan pertengkaran? Iya, Ada yang hobi bertengkar? enggak. Udah lama kita nggak bertengkar, ya. Saya mulai ya. Enggak. Enggak. Nah, memberikan ini rupanya dari dulu kayak gini nih ya. Coba lihat itu. Jadi menyelamatkan, memenangkan suami tanpa kata, tetapi dengan perilaku, dengan teladan itu maksudnya. Jadi kalau suaminya itu melihat perilaku istrinya, harapannya suaminya akan melihat yang baik, lalu mengubah dirinya menjadi lebih baik atau menjadi baik. Kalau saya tanya begini, gantian nanya bapak-bapak ini. Apakah ada di antara bapak-bapak yang mengalami perubahan karena melihat istrinya? Berubah sikap, berubah ini karena melihat perilaku istri. Jarang. Yang saya tanya bapak-bapak kok. Oh, Yang jawab bapak-bapak. Ya, dari tadi nanya ini Bu terus kan, gantian nanya bapak-bapak. Mana bapaknya jawab. bapaknya nggak mau jawab. Oh, Bapaknya nggak mau jawab karena memang salah. Gengsi, gengsi. Ya, iya, Malu. bisa. Ya orang akan mengatakan bisa jadi ada gengsi, bisa jadi ada malu gitu ya. Tapi Petrus itu mengingatkan ini. Istri-istri, lakukan yang benar, hiduplah soleha gitu ya. Dan biarkan suamimu melihat, kalau suamimu memang tidak benar gitu ya. Percayalah, dia melihat teladanmu dan dia akan berubah jadi baik. Nah, itu isinya begini. Ini Betul, betul. saya nggak ngomongin siapa-siapa, saya ngomongin surat ini. Itu betul itu. Nah, kemudian sekarang ayat 7. Demikian juga, kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Perhatikan Bapak Ibu, ini ya, hidup suami diingatkan untuk hidup bijaksana dengan istrinya. Lalu kata bijaksana itu dikaitkan atau dihadapkan kepada istri sebagai kaum yang lebih lemah. Bagaimana bersikap bijaksana kepada yang lebih lemah? Kalau pakai ilustrasi contoh yang sekarang, ya, ini ilustrasi contoh ya, yang kuat berlaku tidak bijaksana kepada yang lemah. Silahkan amati kasus bullying, ya kan? Yang lemah jadi korban dari yang kuat, dan itu tindakan yang jelas tidak bijaksana. Tuh, bapak-bapak, memang kelemahan istri itu apa sih? Tenaganya. Dirayu. Kalau udah dirayu, wah itu bisa fisiknya jadi sangat lemah gitu ya kalau dia udah dirayu. Kasih duit. Dia disayang gitu. Sayang, diperhatiin. Kasih Yang duit. ini tadi ngomong lemah ini tadi loh. Saya nggak ngomong segala sesuatu mengenai istri. Lihat kalimat pikirannya, itu tadi ya. Istri dipandang sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, lemahnya istri itu apa? fisiknya, Oh, pikirannya, logika atau pikiran gitu ya. ya. Hmm. Makanya kalau berantem lebih sering nangis karena apa?
Kalau diajak berdebat kalahan gitu ya. Enggak juga. Saya menyambung apa yang sudah disebutkan. Hatinya Pak lemah. Benar hatinya lemah. Ya kalau dibentak udah nangis. Tunggu dulu, jangan-jangan bukan hati yang lemah. Nanti itu. Emosinya. Perasaan. Sekarang begini dulu. Kalau seorang suami tahu istrinya lemah, bagaimana bijaksana? Kalau kelemahannya itu menyangkut soal fisik, itu tadi ya. Maka Tolong kemudian hal doain. yang menyangkut dalam hal-hal yang memerlukan kekuatan fisik, jangan sampai istri yang ditugasin ini terus. Tapi kalau Bapak Ibu ke Timur Tengah di zaman dulu lagi, yang ngambil air itu perempuan. Padahal itu soal fisik. Kalau tahu suami istri itu lemah, jangan sampai dalam tanda kutip memanfaatkan kelemahan untuk membuat istrinya dalam arti tertentu, ya ini digunakan untuk keuntungan sendiri. Itu jelas tindakan yang tidak bijaksana. Bapak Ibu, contoh orang bijaksana itu seperti kalau Bapak Ibu ngobrol sama anak balita. Itu paling gampang untuk menyebut Bapak Ibu. Jadi saya nggak ngambil contoh orang lain, Bapak Ibu sendiri jadi contoh. Kalau Bapak Ibu sedang ngobrol sama anak balita, anak itu yang disuruh berdiri setara, ini mata sudah posisinya datar setara dengan kita gitu. Anak kecilnya itu disuruh cari kursi atau meja supaya berdiri setara dengan kita. Enggak. Ibu, bapak yang akan jongkok kan? Atau nunduk kan? Iya. Ya kan begitu. Itu orang bijaksana begitu. Ibu bisa bicara R, S dengan jelas kan ya? Iya. Tapi giliran ngomong sama anak kecil gimana coba? Dipeloin. Cilo-cilo. Dibikin pelo. Bisa bilang S, tapi dibuat jadi seolah-olah nggak bisa S, S-nya diganti C. Sayang. Kemudian, Bapak Ibu pernah nggak ngobrol sama anak balita, Bapak Ibu tiba-tiba menggunakan kata-kata yang sulit gitu. Bicara tentang eksistensi, kontribusi, Enggak. subsidiaritas gitu. Enggak. Bapak akan turun bicara dengan bahasa yang mereka pahami gitu kan. Nah, itu contoh berlaku bijaksana. Dan yang saya gunakan untuk ilustrasi supaya gampang dipahami, kalau bicara tentang ini orang tua dengan anak, orang dewasa dengan anak-anak itu tadi. Urusan suami dengan istri, Petrus memberikan nasihat ini. Nasihatnya adalah, ya, istrimu lebih lemah dari kamu. Karena itu kamu harus bersikap bijaksana terhadap dia. Bagaimana bijaksana terhadap orang yang lebih lemah? Nah, contohnya, jangan memanfaatkan. Jangan memanfaatkan. Tapi, ya, perlu bantuan, bantu. Kemudian, bicara dengan bahasa yang dipahami. Kan begitu kan? Itu jangan sampai karena sudah sering ikut kursus kitab suci, lalu ngomong sama istrinya, ngomong sama suaminya, dikit-dikit kutip ayat gitu. Lalu kalau ini istrinya nggak ngerti, suruh buka Alkitab gitu. Dimarahi, dibentak, tapi sambil suruh buka Alkitab. Itu jadi aneh nanti pemandangannya. Nah, kemudian lihat, hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Pewaris apa? Pewaris kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kehidupan.
hormati istrimu sebagai sesama pewaris hidup kekal. Nah, begitu kalimat Lukasnya. Baik suami maupun istri itu sama-sama menerima karunia dari Tuhan, kehidupan yang kekal. Sebagai sesama yang mewarisi kehidupan yang kekal. Nah, ini suami diingatkan untuk menghormati istrinya. Bagaimana menghormati sesama penerima hidup kekal. Susah sekali ngomongnya ini. Tapi begini saja. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika di dalam keluarga. Lengkap, nggak cuma sama suami dan istri. Kenapa Bapak Ibu membaptis anak-anak waktu masih bayi? Pertama karena peraturan gereja, agama. Kedua supaya bisa diselamatkan. Yang nomor urutannya kebalik apa enggak? Sama-sama kali. Keselamatan dari Tuhan. Nah, kalau Balik. kemudian kan coba sekarang, kenapa Bapak Ibu dibaptis dan tetap jadi Katolik? Karena Dapat keselamatan. Supaya diselamatkan. memperoleh keselamatan. Keselamatan. Karena mengharapkan keselamatan kan. Iya. Saya mengharapkan keselamatan itu. Maka saya pun menginginkan anak saya juga selamat. Saya membaptis anak saya supaya selamat, supaya ikut Yesus. Dan ikut Yesusnya memang di dalam gereja Katolik. Nah ini kan semuanya jadinya sama-sama baik suami, istri menghendaki seluruh keluarga terima hidup kekal kan. Dan kemudian kalau begitu selama menjalani hidup di dunia, ini keluarga bisa saling bekerja sama untuk bersama-sama menjalani kehidupan supaya pada akhirnya terima hidup yang kekal. Nah, begitu maksud dari ayat ini. Nah, kemudian begini, yang kita perlu lihat dalam relasi suami dan istri ini ya, Bapak Ibu nggak ada ya filsafat perkawinan. Pernah dengar nggak? Nggak pernah, Pak. Nggak. Perkawinan di dalam gereja selalu dilihat dalam rangka teologi. Dalam rangka teologi. Kalau bicara sakramen, itu sudah jelas urusannya dengan teologi. Nggak ada membahas perkawinan dari sisi filsafat. Dari sisi matematika, apalagi ya, nggak ada matematika perkawinan, nggak akan ketemu. Nah, yang saya maksudkan begini, kehidupan perkawinan di antara para pengikut Yesus itu dilihat sebagai kehendak Allah. Allah yang menghendaki kehidupan perkawinan ini, dan kemudian kenapa Allah menghendaki yang seperti ini? Menghendaki yang nomor satu gitu ya, mereka suami dan istri ini selamat. Jadi baik suami maupun istri kedua-duanya menjadi ini bukan setelah sakramen perkawinan sudah silahkan jalan sendiri, bukan begitu. Setelah sakramen perkawinan, suami dan istri berjalan bersama Tuhan. Nah, sekarang kalau mungkin yang lebih gampang begini. Dalam sakramen perkawinan semua pada ngomong yang dipersatukan Allah. Kalau begitu jelas, perkawinan, persatuan suami dengan istri itu kan dikehendaki oleh Allah kan ya. Allah mempersatukan saya dengan istri saya dengan suami saya. Apakah setelah mempersatukan itu terus Allah pulang ke surga, nggak ngurus suami istri ini lagi? Nggak bisa kita mengatakan begitu. Allah yang mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan menyertai keluarga ini terus.
Nah, tanda yang paling jelas, paling gampang, Bapak Ibu di rumah pasang salib apa enggak? Itu Pasang. punya makna untuk iman atau untuk nakut-nakutin hantu? Punya iman, Pak. Nah, keluarga yang dipersatukan oleh Tuhan disertai oleh Tuhan terus. Nah, begitu Bapak Ibu yang kita bisa lihat dari perikop ini. Ini minta maaf, saya ngomong aja ya, saya ngomong saja ini. Tapi kalau ditanya nanti yang sifatnya konsultasi keluarga, saya nggak akan jawab. Karena Bapak Ibu sudah lebih banyak makan asam garamnya. Ini kan, Garamnya banyak. Asin. Ya, garamnya. lebih banyak garamnya. Ya. Ini ya kita lihat, yang sudah kita lihat ini nasihat, ini Petrus ya. Nah kemudian sekarang, atau ada, ini kalau ditanya saya yang bingung ini nanti. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mau disampaikan silakan. Semoga nggak ada. Kalau Silakan. yang soal ini saya takut ditanyain. Ya silakan Mbak Elis. Ya, silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Kebetulan di kolom chat masih kosong, belum ada yang nanya. Ambil sendiri ya santan. Ini kayak kemarin lagi kan. Silakan ada yang bertanya Bapak Ibu. Yang masih bingung ini Pak Seto, yang bijaksana itu loh. Yang tadi contohnya anak kecil, kalau bicara dengan anak kecil, tapi kalau di suami kepada istri itu masih bingung. Ini pengandaiannya mengikuti teks ya. Suami lebih kuat, istri lebih lemah ya. Lemah itu urusannya tadi contohnya fisik ya. Ya. Kalau suami itu tahu secara fisik istrinya lebih lemah, sikap yang benar seorang suami kepada istrinya bagaimana? Tolong Istrinya angkat yang jangan disuruh membajak ladang. Membajak ladang itu pekerjaan berat kan ya? Ya. Kalau hanya gendong kendi, tempayan, itu lebih ringan dibandingkan dengan membajak. Suami tahu fisik istrinya lebih lemah. Jangan sampai suami justru menyuruh istrinya membajak ladang, sedangkan suami cuma ngambil air di tempayan, di kendi. Nah, itu tidak bijaksana. Yang bijaksana itu yang bagaimana? Ya, biarkan istrinya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan situasi waktu itu, pekerjaan yang di rumah, yang lebih ringan. Sedangkan pekerjaan yang lebih berat, biarkan itu suami yang melakukan. Begitu contohnya. Kalau bicara tentang ini lemah. Kalau lemahnya itu, misalnya ya, ini saya kalau sekarang situasi nggak akan persis sama, tapi saya berani menyebutkan begini. Tentang pengetahuan, istri zaman dulu bisa dipastikan lemah, kurang dibandingkan dengan suami. Saya ngomong dulu ya, bukan sekarang ya. Kenapa? Yang punya kesempatan untuk berkumpul dengan orang banyak, laki-laki. Bapak Ibu boleh mengingat, para filsuf itu ada nggak yang perempuan? Yang dengerin para filsuf juga para laki-laki. Jadi soal pengetahuan, ya lebih banyak atau lebih kuat ini para laki-laki. Dalam arti tertentu kalau begitu, suami misalnya ya, soal informasi, soal pengetahuan lebih kuat. Istrinya ya di rumah terus, pengetahuannya kan terbatas sekali. Suami yang tidak bijaksana, ini kalau ngajak ngomong istrinya nggak ngerti akan direndahkan terus. Tetapi suami yang bijaksana ketika tahu istrinya kurang dalam pengetahuan akan dibantu supaya mengerti, atau kalau memang susah mengerti, bicara dengan bahasa yang lebih gampang
Nggak usah ngomongin yang susah-susah. Mau lebih jelas lagi? Sudah Ya, jelas atau belum? kalau situasi sekarang kan kadang bisa terbalik ya, Pak Nah, Seto. itu tadi saya udah ulang-ulang. Saya udah ulang-ulang kan? Ya, Ngomong zaman dulu. kan dulu. Nah, ya kan begitu. Saya udah katakan, Kalau kalau situasi sekarang, terbalik kalau gimana? kemudian yang di zaman dulu, istri dipandang sebagai setara dengan budak itu tadi. Nggak bisa juga ibu sekarang ambil. Kalau mau ambil ya panggil suami tuan. Kalau kemudian kita menjalani kehidupan yang sekarang, itu lihat Bapak Ibu sambil melihat yang lebih luas tadi ya, istri dan suami setara, ya, serupa, segambar dengan Allah, teman yang sepadan. Nah, kalau kalau mengingat itu, lalu kalau sekarang bagaimana? Kekuatannya bisa berbeda. Itu seorang istri bisa jadi pengetahuannya lebih banyak, ya. Wah, ada yang fisiknya lebih kuat, iya. Kalau di rumah, ibu, bapak, kalau ada yang luka, itu yang biasanya ngurusi luka, luka beneran, itu bapak apa ibu? Ibu, Ibu. Bener, begitu. benar. Mm-mm. Berarti kan istri lebih kuat untuk urusan melihat sesuatu yang apa nyebutnya kalau luka itu. Yang Ya. waktu anak-anak masih bayi, pakai kata yang biasa aja. Yang nyebokin bayi dulu kebanyakan suaminya apa istrinya? Istri, Istri. Kenapa kok istrinya? ya pegangannya. Suami nggak bisa, Pak, nggak tahu bagaimana nyebokin. Tuh, kalimatnya kan begitu kan? Waduh. Nggak bisa tiba-tiba langsung bisa kan ya? Ya. Nggak bisa tiba-tiba langsung bisa nyebokin, mandiin. Nggak akan bisa. Pasti harus belajar dulu. Yang lebih tahan, kuat untuk mempelajari itu siapa? Istri. Nah, Istri. yang itu nggak dilihat sama Petrus. Iya. Ya iya, ya, makanya. Nggak bisa, maka saya udah ingatkan. Nggak bisa semua diambil begitu saja. Secara umum saya ajak Bapak Ibu tadi untuk melihat perkawinan itu urusannya dengan Tuhan. Baik suami maupun istri bersama dengan anak-anak, lihat berjalan bersama dengan Tuhan menuju hidup kekal. Angel. Itu maksudnya. Kenapa? Kenapa menjadi apa ya? Kenapa gereja tidak menganjurkan bahkan ya lugasnya nggak mengizinkan perkawinan campur? Keyakinan berjalan bersama menuju hidup kekalnya jadi aneh di situ. Iya. Nggak ada orang yang apa ya ketika sedang atau berencana untuk, saya nggak ngomongin siapapun loh ya, saya ngomong tentang ajaran gereja loh ya. Dalam perkawinan campur hal yang seperti ini akan menjadi sangat sulit. Ini bukan soal. Besok kalau kamu ke gereja aku antar, kalau kamu ke tempat ibadahmu aku antar. Bukan sesederhana itu urusan. Ya, Ya, begitu. ya saya alami. Ya, saya nggak ngerti, pokoknya saya omong apa yang diajarkan di gereja dan kita bicara yang dalam arti yang sebenarnya. Ya, Udah, ada yang lain lagi. Jadi pelajarannya malah lebih luas ya, bukan soal teknis, Iya. tapi yang emangnya kalau sekarang misalnya sekarang lebih detail lagi. Memangnya yang harus menghormati itu cuma suami menghormati istri. Ya, dua-duanya Nggak saling. bisa. hormati. Memangnya yang harus bertindak bijaksana cuma suami. Saling. Nggak bisa. Dua-duanya. Memangnya yang harus memberi teladan cuma istri. Saling. Nggak bisa, dua-duanya tetap.
Itu Ibu juga bisa mengingat ini loh. Kata ucapan Tuhan Yesus, barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkannya, Dosa. dia sudah berzina dengan dia. Wah, ini dosa laki-laki nih, perempuan nggak bisa. Nggak bisa kita mengatakan begitu. Firman itu kemudian berlaku tanpa memperhatikan jenis kelamin. Bisa Jadi dua-duanya. di sini bijaksana, menghormati, memberi teladan itu berlaku untuk keduanya. Yes. Begitu, Bu. Jam berapa, Pak? Kenapa? Enggak. Adil itu namanya, Pak. Iya, yang kita belajarnya sekarang begitu. Jadi langkah yang kita lakukan tadi, pahami yang tertulis di dalam teks, dan Iya. kita harus minta bantuan Abraham, Sarah. Untuk apa? Mengerti maksud yang tertulis. Yang sekarang begini, silakan Bapak Ibu mengingat ya, surat ini ditujukannya kepada siapa dong? Nggak ada surat ditujukan kepada jemaat di Blok B, enggak. Iya. Suratnya ditujukan kepada orang jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia yang hidup di abad pertama. Ya Kepada kan? semua orang. Enggak, lihat bab 1 tadi. Lihat bab 1 ayat 1. Jadi gini Bu, memahaminya sekarang lebih gampang. Surat ini kan ditujukan kepada jemaat Kapadokia gitu ya. Bukan kepada umat KAJ. Yang kita lakukan apa? Kita mendengar, kita memperhatikan Petrus sedang ngomong sama jemaat Kapadokia. Lalu diam-diam kita mempelajari apa yang berkenan kepada Tuhan yang bisa kita terapkan sekarang. Begitu caranya. Jadi jangan sampai, wah ini seolah-olah surat langsung ditujukan kepada jemaat KAJ. Pasti akan kacau. Kalau itu yang kalau cara membacanya begitu, jangan pernah atau harus diamati di gereja, perhatiin ada yang rambutnya dikepang-kepang apa enggak. Begitu cara membacanya. Kalau nggak salah, ini kan masuk surat-surat Katolik ya Pak Seto ya. Iya. Surat-surat Katolik itu kan ditujukan untuk semua umat dan semua gereja. Ibu, itu tunggu dulu. Bukan begitu. Ibu lihat bab 1 ayat 1 itu surat ditujukan kepada siapa? Iya. Bandingkan dengan surat Paulus. Surat Paulus itu untuk jemaat Roma, Ya, ya. untuk jemaat Tesalonika. Nah ini gereja. Iya, kalaupun mengatakan untuk seluruh gereja abad pertama. Setiap surat nggak mungkin berlaku sepanjang zaman. Nggak bisa. Bapak Ibu, nanti akan ketemu yang lebih berat lagi kalau membaca teks yang lain. Ibu-ibu nggak boleh belajar kitab suci, apalagi nanya. Oh, nggak percaya. Sekarang dibuka surat ini, Timotius. Timotius. Ya. 1 Timotius. Bab 2. 1 Timotius bab 2 ayat 11-12. 11-12 ya. Seharusnya perempuan berdiam diri Halo, ayo. dalam menerima ajaran dan patuh. Belum selesai. Oh, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Enggak. Coba kalau itu ditujukan kepada jemaat KAJ. Enggak cocok sekarang. Banyak guru-guru perempuan. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Surat ini ditujukan kepada jemaat abad pertama yang hidupnya di sono. Bukan untuk jemaat di sini sekarang. Ketika Petrus nulis surat ini, di Nusantara ini ada apa? Siapa? Belum ada siapa-siapa, nggak ngerti kita.
Kosong. Jadi ini Paulus bicara kepada Timotius, lalu kita dengerin gitu loh. Lalu diam-diam kita pelajari apa ya pesannya untuk saya sekarang. Nah, begitu. Ya. Apalagi baca ayat 14. Marah nanti malah. 1 Timotius 2 ayat 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Karena perempuan yang tergoda, maka kalau pertemuan nggak usah ngomong, diem aja. Kan nyambung toh? Iya, iya begitu Ibu. Tapi ini Ya. prinsip ketika membaca surat seperti itu ya. Ya, Surat makasih. ini ditujukan kepada siapa? Lalu sekarang saya belajar. Ya, begitu. Makasih. Ya, ada lagi silahkan kalau ada. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Jadi pada mikir apa sekarang malam? Mau Kalau ada bertanya sudah dijawab. kenapa? Mau bertanya tapi sudah tahu jawabannya, udah dijawab. Oh iya. Jadi kalau ada yang ini Bapak Ibu, ini soal teknis belajar lagi ya. Ya, Kalau saya mengajak Bapak Ibu membuka teks, bolak-balik teks, itu jangan buru-buru bingung. Terus habis itu besok nggak mau datang lagi. oh bingung enggak? Karena apa? Wah itu yang ngajar tuh, wah nggak jelas mondar-mandir baca kitab sucinya. Jelas kok. Saya nggak bicara kepada satu orang, saya bicara kepada yang lebih luas. Karena yang mengalami yang saya omong itu jangan-jangan udah nggak muncul lagi di sini. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang dengar, ajak mereka lagi untuk belajar. Karena apa? Kemampuan kita untuk membuka Alkitab saja sudah berbeda-beda. Betul, Ada Pak. yang, wah ini nyari Timotius di perjanjian lama. Enggak ketemu. Nanti yang nyari pengkhotbah di perjanjian baru. Nah, kalau belajarnya berkumpul bersama di kelas lebih gampang. Tapi kalau belajarnya online, saya nggak bisa lihat. Saya nggak tahu. Kesulitan untuk membuka itu. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ada saudara-saudara yang nggak mau belajar karena bingung, tolong dikasih tahu dan dibantu. Ya, Oke. itu maksud saya. Oke, kalau saya tanya dong Pak sekarang. Sekarang kalau untuk zaman sekarang pengajaran gereja yang bagaimana ya Pak yang mesti diikutin? Dari mana kita harus belajar? Pengajaran gereja atau pelajaran kitab suci? Kitab suci lah. Kitab suci, kitab suci. Jadi seperti ini pengajaran antara suami istri gitu loh. Kemana kita mengarahnya kemana? Begini, Bu. Jadi kalau Ada bicara tentang doktrin ajaran resmi gereja, Ibu buka katekismus gereja Katolik ya. Tapi kalau Ibu berusaha mencari mendapatkan tafsir resmi kitab suci gereja Katolik, setiap perikop itu mengajarkan apa? Ibu nggak akan menemukan itu. Kalau Ibu menemukan, kasih tahu saya. Ya, nggak ada. Jadi surat Petrus ini ajaran resmi gereja Katoliknya ngajarin apa saja, nggak ada. Tapi kalau bicara tentang hukum gereja tentang perkawinan ada. Itu kitab hukum kanonik kita ada hukumnya. Tapi itu bukan mengajarkan perikop ini ngajarin apa, perikop ini ajaran gerejanya apa, nggak ada. Nah kemudian sekarang begini, ketika orang pertama belajar kitab suci, kemudian membaca perikop-perikop yang begini, saya kok belum yakin. Baru mulai baca kitab suci sudah belajar yang kayak gini. Gitu ya. Pusing. Kalau baru mulai belajar kitab suci, pelajari yang gampang, pelajari yang menyenangkan, ikuti yang ini di misa itu loh.
Di dalam gereja Katolik, Injil, kisah tentang Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus yang diutamakan. Untuk hal-hal yang lebih luas, yang lebih lebih sulit ya, memang beda kok tingkat kesulitannya. Memang berbeda, nggak bisa dipungkiri. Tidak ada yang mengatakan dari Kejadian sampai Wahyu tingkat kesulitannya sama, nggak mungkin. Untuk mempelajari teks perikop yang lebih sulit perlu bantuan, perlu belajar bersama. Iya, Konsili Vatikan kedua aja mengingatkan itu. Tugas para ahli kitab suci itu adalah membuat penjelasan supaya isi kitab suci dapat dipahami oleh umat. Nggak bisa juga mengatakan yang penting kan aku udah berdoa kepada Roh Kudus, biarkan Roh Kudus yang membimbing aku. Nah, itu kelompok lain mengajarkan yang seperti itu. Tetapi begini, belajar kitab suci tingkatnya, isi kitab suci itu tingkat kesulitannya berbeda, tingkat kesulitannya memang berbeda, ya. Kemudian cara membacanya pun berbeda. Itulah Bapak Ibu sebabnya kenapa kok ya umat Katolik perlu belajar membaca kitab suci. Membacanya aja belajar loh ya. Ketika kita belajar tentang kisah Petrus, kita belajar cerita, membaca cerita. Ketika membaca surat ini, kita belajar membaca surat. Itu saja tekniknya sudah berbeda. Cara menikmatinya berbeda. Jadi, kembali lagi, nggak usah repot mencari. Ini kitab suci, ini tafsir resmi, ini yang diajarkan di setiap perikop. Waktu yang Bapak Ibu gunakan untuk mencari terlalu banyak nanti dan nggak akan ketemu hasilnya. Jadi mending membaca kitab suci, kita belajar bersama untuk kemudian tahu cara membacanya dan kemudian bisa menikmatinya. Begitu. Oke, makasih Pak. Ya. Masih ada lagi? Baik, kalau nggak ada, silahkan sekarang ke bab 3, ini ayat 8. Ya. Dan akhirnya hendaklah kamu seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ini kalau membaca ayat 8 sampai ini 12, begini ya, pakai pemahaman dasar tadi ya. Surat ini kan ditulis Petrus kepada jemaat abad 1 ya. Kalau sekarang Bapak Ibu mendengar kata orang berbuat jahat gitu ya, yang muncul di pikiran Bapak Ibu contohnya apa? Berbuat jahat itu. Memfitnah. Memfitnah. Terus sekarang Bapak Ibu memfitnah itu bagaimana? Sekarang. Memfitnah di tahun 80-an, 90-an dengan memfitnah di tahun 2020 itu tekniknya sudah beda dan materinya sudah berbeda kan ya? Sekarang jauh lebih efektif kalau mau memfitnah. Ya kan? Pasang di status.
bikin berita hoax. Cepat sekali itu nyebar. Coba kalau dulu, tahun 90-an, kalau mau memfitnah, saya harus datang, harus memikirkan dulu cerita fitnahnya kan. Nanti harus Iya. datangi orang untuk ngobrol, menyampaikan fitnah. Gak mungkin tiba-tiba saya langsung ngomongin fitnah, ngobrol sana sini dulu, tahu-tahu, lalu ketemu melancarkan fitnah. Lalu pindah ke orang kedua melakukan yang sama. Sehari paling bisa memfitnah berapa kali? Berapa orang yang terima fitnahan kita? Kalau dulu tahun 90-an. Sehari bisa menyebarkan fitnah kepada 10 orang, udah bagus kan? Kalau sekarang nyebarin fitnah, Bisa ribuan. ya, jadi nggak akan ketemu di situ, di sini. Jangan nyebar hoax, gitu nggak akan ada di surat Petrus. Memfitnah memang dari dulu sampai sekarang akan sama, gitu ya. Memfitnah itu ya seperti itu. Tapi materi fitnah, cara memfitnah bisa jadi berbeda. Bukan bisa jadi, tapi pasti berbeda. Nggak ada orang yang memfitnah. Ternyata istri si itu kalau ke pertemuan rambutnya dikepang-kepang. Pernah dengar fitnah kayak gitu sekarang? Enggak. Nggak ada. Nah, kemudian nih jemaat kalau membaca ayat 8 sampai dengan 12 itu diingatkan supaya menghindari untuk melakukan yang jahat. Bahkan ketika mendapatkan perlakuan jahat ayat 9, jangan sampai membalasnya dengan kejahatan. Ketika mengalami cacian, jangan kemudian balas mencaci. Tapi lihat, hendaklah kamu memberkati. Tunggu dulu, memberkati itu ngapain? Mendoakan. Begini saja, supaya gampang mengingatnya, tapi ini benar loh ya, bukan semata-mata biar gampang. Kalau memberkati sesama, memberkati seseorang, Bapak Ibu silahkan pikirkan, saya berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan yang baik kepada orang yang saya berkati. Itu namanya memberkati begitu. Bukan berkat kecil di jidat, berkat besar itu enggak, bukan begitu urusannya. Tapi kalau kamu mendapatkan perlakuan jahat dari orang lain, jangan sampai kamu gantian membalasnya dengan yang jahat. Berkati dia, maksudnya doakan supaya sesuatu yang baik atau hal-hal yang baik diberikan Tuhan kepada orang itu. Ini kalau diomongin gini gampang tuh ya. Kalau orang itu menyakiti saya cuma 1 kali, masih gampang. Kalau orang itu sudah berlaku jahat kepada saya sampai berulang-ulang, baru harus diapain orang kayak gini. Nah, kemudian, tapi prinsip kita akan ketemu begini. Kalau orang itu membalas kejahatan dengan kejahatan, misalnya, ini ya, saya diperlakukan jahat, lalu dalam hati muncul rasa dendam, dan kemudian saya membalas pertanyaan jeleknya, jadi yang menentukan tindakan saya, itu siapa? Saya atau orang lain jadinya? Orang lain. Saya. Jadi orang lain kan? Orang lain mengendalikan saya, bahkan membuat saya melakukan kejahatan. Wah, itu ngeri kalau diomongkan sekarang. Ketika saya membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti orang itu sudah bisa mengendalikan saya. Orang itu bisa menggerakkan saya untuk melakukan yang jahat. Dan ini, Bapak Ibu, ya kalau kita ngomongin sekarang gitu ya, dalam praktek tidak seterang, tidak sesederhana ini. Karena ketika orang disakiti, nomor 1 yang lebih cepat bergerak itu perasaan atau logika? Perasaan. Perasaan kan?
bukan logika dulu. Setelah mikir-mikir, oh berarti saya harus sakit hati. Nggak pernah gitu kan? Iya, perasaan. Mikir dulu orang itu ngapain. Oh iya, kalau begitu saya harus sakit hati. Gitu. Nggak bisa begitu. Atau Bapak Ibu pernah nggak diajak, mari kita bersama-sama sakit hati karena saudara kita sudah disakiti. Nggak pernah dengar ajakan kayak gitu kan ya. Diajak pun belum tentu berasa. Ketika saya disakiti, hati yang lebih dulu terkena, dan kemudian hati yang sakit bisa menggerakkan otak, otak memikirkan langkah untuk membalas. Dan Bapak Ibu, itu cara kerja ini dosa. Dan kemudian sekarang agak melompat sedikit. Bab 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, Bapak Ibu, kalau yang seperti ini, pesannya berlaku bisa untuk zaman dulu langsung ke zaman sekarang kan? Ini jelas kalau yang begini. Tapi ternyata tidak semua begitu. Tapi misalnya begini ya, pernah ketemu singa keliling? Belum. Taman safari, Pak. Itu bukan singa keliling, itu singa mondar-mandir. Nah, ini Bapak Ibu ini yang saya maksudkan. Toh kita ada hal yang nggak langsung kita alami. Berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Bapak Ibu pergi ke Israel pun sudah nggak ketemu singa. Singa yang di sana udah punah. Ada macam-macam spesies singa kan ya. Dan singa yang Timur Tengah ini udah nggak ada lagi. Salah satunya karena dibunuh oleh Simpson. Itu cuma satu. Nah, silahkan membayangkan singa keliling mengaum-ngaum cari orang yang dapat ditelan. Dan, nah, ini kalau ada orang keluar dari rumah, singanya sembunyi di semak-semak, begitu melihat orang lewat, terkam. Atau malah ketika ada orang banyak sedang bekerja di ladang, singa mengaum langsung kejar. Nah itu nggak kebayang oleh kita, nggak pernah ngalamin yang seperti itu. Nah ganasnya iblis itu kayak gitu. Ganasnya iblis itu seperti itu. Tapi kalau temannya iblis nggak akan digoda sih. Iblis itu apa menyebutnya ya, ganasnya seperti itu. Keliling, ngeliatin orang-orang yang bisa diterkam. Cari orang-orang yang bisa ini diajak, didorong untuk berdosa. Nah, ini kita seringkali menyebutnya kan godaan kan ya. Tapi saya juga pernah bicara dengan Bapak Ibu tentang ngobrol, diskusi dengan iblis. Kelihatannya itu pikiran yang muncul di otak. Tapi tunggu dulu, silahkan periksa sendiri. Misalnya begini, Bapak Ibu tolong ingat-ingat sendiri ya. Pernah nggak Bapak Ibu membatalkan untuk melakukan yang baik?
Pernah, Pak. Membatalkan untuk melakukan yang baik. Pernah. Nggak usah Pernah. sharing, pernah atau belum gitu aja. Pernah. Pernah. Nah, Kalau pernah, lalu pertanyaan berikutnya, yang membatalkan, yang membuat kita batal, nggak jadi melakukan yang baik, itu hati apa otak? Otak. Hati. Otak, Silakan Pak. periksa dulu. Otak, Pak. Otak. Ada yang aneh nanti kalau diamati. Saya itu loh mau nolongin orang itu. Saya melihat orang itu susah. Hati itu loh pengennya nolong gitu kan ya. Terus kenapa kok nggak jadi? Nah, Otaknya berpikir. saya ingat orang itu dulu yang nyakitin saya. Pikir-pikir lagi. Nah, orang itu kan dulu saya bantu nggak tahu terima kasih. Itu kerjaan apa? Otak apa hati? Otak. Otak bisa membatalkan untuk melakukan yang baik. Itu dikiranya ngobrol sendiri gitu. Nah, kalau Enggak. memakai bahasa rohani, itu iblis sedang ngajak kita diskusi, tujuannya membatalkan kita melakukan yang baik. Kemudian, Bapak Ibu, pernah berencana untuk melakukan yang jahat atau? Oh, kalimatnya terlalu ekstrem ini ya. Berencana berbuat jahat. Ya udah, nggak usah pakai yang jahat deh. Pakai yang gampang aja. Pernah nipu keluarga sendiri nggak? Masih terlalu kasar. Pernah bohong sama suami, sama istri, sama anak, sama orang tua apa enggak? Iya, pernah. Perhatikan, itu kerjaan otak apa hati? Otak. Please. Otaknya mikir detail sekali kan ya. Kalau mau Ya. bohong. Kalau yang mau bohong udah nggak mikir lagi. Itu sudah advance itu. Bukan pembohong pemula. Lihat, pikiran bisa dikendalikan. Digunakan untuk berbohong, menipu, melakukan yang jahat. Ini iblis datang ngajak ngobrol tapi nggak kelihatan wujudnya. Dan masalahnya lagi, Bapak Ibu, iblis ngerti kelemahan kita nggak ngerti kelemahan iblis. Jangan ngerti kelemahan iblis, ngelihat aja enggak. Nah, iblis itu bisa dalam tanda kutip ini tadi ya menerkam, membuat orang jatuh ke dalam dosa, membuat orang tidak jadi melakukan yang dikehendaki Tuhan, malah sebaliknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, terus kalau ketemu kayak gitu ngelawannya bagaimana? Petrus mengingatkan, sadar dan berjaga-jaga. Terus ayat 9, lawan dengan iman yang teguh. Lawan dengan iman yang teguh. Ini Bapak Ibu, belum lagi kalau kita ketemu begini loh. Sekali lagi saya juga nggak nyinggung siapapun, tapi kalau ada orang itu yang punya luka batin itu bisa mempengaruhi orang untuk berdosa loh ya. Bisa. Bisa membuat orang berdosa. Jadi itu contoh lain lagi, iblis bisa memanfaatkan luka batin seseorang untuk melakukan dosanya, untuk berdosa. Gara-gara dari kecil sudah ditinggal minggat bapaknya, ngeliat ibunya harus berjuang sendirian, anak ini jadi benci sama laki-laki. Dikira semua laki-laki kayak bapaknya. Nah itu kan dia nggak punya alasan untuk membenci. Laki-laki yang dia temui di sini, temui di sana, nggak ada salah sama dia. Tapi luka batin yang membuat dia punya kebencian. Dan Bapak Ibu, itu nanti akan ketemu ini contoh kelemahan yang bisa dihadapi oleh setiap orang. Dan kemudian iblis bisa memanfaatkan ini dengan baik kalau nggak diwaspadai. Nah, melawannya itu dengan iman. Maksudnya begini,
Bapak Ibu mengingat yang gampang saja ya. Yang dilawan oleh iblis itu sebenarnya siapa? Tuhan kan ya. Jadi kalau kita langkah pertama yang dipahami, ini iblis itu loh ada. Iblis itu loh dekat-dekat sama saya. Iblis itu loh berusaha menjauhkan saya dari melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau sudah tahu tanda-tanda kehadiran iblis, ini waspada ya kayak gini. Lihat hal-hal yang membuat saya enggak jadi melakukan yang baik. Malah memikirkan untuk melakukan yang jahat, perhatikan itu pekerjaan iblis. Kalau berhadapan dengan situasi yang seperti itu, baliklah kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan, ingat yang dikehendaki Tuhan, dan kemudian ingat juga Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang membuat kita sanggup untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kemudian begini, semua menghadapi iblis. Iblis tahu kelemahan masing-masing. Lalu kalau mau menghadapi iblis, maka saya pun harus memperhatikan kelemahan saya sendiri yang bisa dimanfaatkan oleh iblis. Nah, misalnya contoh-contoh yang lain lagi ya. Tidak semua mengalami ya, tidak semua mengalami. Tidak semua punya dosa yang saya sebut ini. Enggak ada kan Bapak Ibu yang ini, yang rakus. Makanan itu apa buat kita udah nggak mikirin. Tapi orang yang dikuasai oleh rakus, dosa kerakusan, itu ya dia harus tahu saya ini rakus dan ini dimanfaatkan oleh iblis untuk ya membuat saya melakukan hal yang sangat negatif. Mau ada makanan apapun ambil, kumpulin dulu, nggak peduli sama orang lain. Ada makanan, baru saya datang. Nggak ada makanan, saya nggak akan datang ngapa-ngapain. Bukan karena lapar, nah, karena mau numpuk semuanya. Tahu bahwa saya lemah dalam satu hal. Habis itu, waspada ketika ada gangguan, godaan untuk melakukan dosa itu. Kemudian, balik Bapak Ibu, sekarang kita, ini tadi kan ngomongin tentang kejahatan tadi ya. Balik ke bab 3, sekarang Bapak Ibu sudah memberkati juga, sudah. Kemudian sekarang ke bab 4 ayat 7. 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang utama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihat Bapak Ibu ke ayat 7. Ini nanti akan nyambung ke 2 Petrus ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini Petrus mengingatkan akhir zaman sudah akan tiba. Tuhan sudah akan datang untuk kedua kalinya. Kesalahan dari jemaat Tesalonika
itu adalah terus nanya, kapan? Katanya Tuhan mau cepat datang kan, terus kapan? Setelah itu, terus mereka nggak mau kerja. Nggak mau kerja, tapi tetap makan. Nah, lebih fatal lagi itu. Nah, mereka bertanya, sibuk mencari tahu kapan Tuhan datang, dan nggak dapat informasi apapun tentang hal itu. Lalu mereka cuma menghabiskan waktu untuk itu, dan kemudian persoalan yang menjadi lebih serius sebenarnya bukan soal kapan Tuhan datang. Tapi persoalannya adalah, sekarang saya harus bagaimana kalau Tuhan datang? Bukan besok saya harus berbuat apa. Sekarang saya harus bagaimana kalau saya percaya, saya tahu, saya berharap Tuhan datang. Dan Bapak Ibu masih ingat dulu sering ngomong kalau pengen Tuhan cepat datang? Dulu pengen cepat Tuhan datang kan? Coba Bapak Ibu ingat anamnesis yang lama. Wafat Kristus kita maklumkan. Kebangkitannya kita muliakan. Kedatangannya Kita Kita rindukan. nantikan. Kita rindukan. rindu kan? Bukan. Kalau rindu, itu kan berarti pengen cepat kan ya? Kedatangannya kita rindukan, berarti aku pengen Tuhan cepat datang. Enggak mungkin Bapak Ibu ngomong aku rindu, tapi jangan buru-buru datang ya. Itu enggak rindu namanya. Nah, kemudian sekarang begini. Kalau Tuhan itu akan datang dan pasti datang, sekarang saya harus bagaimana? Nah, itu Bapak Ibu keterangan dari Petrus. Karena itu, gitu kan? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri, jadi tenang supaya kamu bisa berdoa. Baik, ini Bapak Ibu kita bisa belajar yang umum juga yang kita alami sekarang. Pernah membatalkan niat untuk berdoa? Pernah Pernah. mula-mula pengen berdoa tapi kemudian enggak jadi berdoa? Sering. Pernah. Ya kan? Pernah. Coba Bapak Ibu lihat, ingat-ingat ya. Kalau saya enggak jadi berdoa itu, sama pertanyaannya. Yang membatalkan itu otak apa hati itu? Otak. Otak. Tetap otak kan? Otak. Nah, kemudian begini. Kalau sudah begitu, ingat-ingat aja ya. Ketika enggak jadi berdoa tadi loh, ketika batal berdoa. Itu pikiran berkecamuk kan? Entah mikirin apa. Duduk jadi nggak tenang. Kalau duduk aja nggak tenang, mau berdoa, ya singkat, cepat. Kalau rosario, baru mulai aku percaya, sudah nggak jadi berdoa malah. Tapi sekarang kita lihat, kuasai diri, jadi tenang, supaya kamu bisa berdoa. Untuk bisa berdoa, orang memang perlu bisa mengendalikan diri. Dan kemudian setelah bisa mengendalikan diri, dia akan tenang. Nah, dari semua anggota badan kita ini, Bapak Ibu, yang paling sulit dikendalikan, itu yang mana? Pikiran. Pikiran lagi ya, otak ini yang susah dikendalikan. Mata, sesusah-susahnya mengendalikan mata, pejamkan mata, selesai. Mata nggak bisa dipejamkan, ikat aja pakai apa? Tutup, nggak masalah. Tangan lebih gampang dikendalikan. Tapi otak itu mengendalikannya bagaimana? Yang paling susah dikuasai itu. Nah, kemudian begini, kalau membaca kitab suci kita nggak ketemu teknis, Bapak Ibu. Bagaimana mengendalikan otak, menguasai diri itu seperti apa? Kita nggak ketemu. Tetapi ya untuk begini saja, untuk latihan, untuk belajar, mungkin juga Bapak Ibu sudah mengerjakan ya.
bagaimana mengendalikan otak ini. Bapak Ibu pernah kecapean ngeliatin handphone nggak? Capek ngeliatin handphone. Pernah. Dulu itu orang tua pada marah kalau anak-anaknya pada main handphone. Sekarang Anaknya marah. anaknya yang marah karena ibunya update. Ya, ibunya. Ya. Di mana-mana TikTokan terus. Nah, kemudian sekarang begini. Ketika Bapak Ibu sudah lelah dengan handphone, tolong amati yang ada di pikiran. Macam-macam hal muncul kan ya. Dari yang belanja online, yang apa itu live shopping, terus apa lagi? Macam-macam berita yang nggak pernah habis-habis itu. Habis itu Bapak Ibu duduk diam, perhatikan yang ada di otak, nggak karu-karuan. Terus habis itu suruh sembahyang. Yang mulutnya bisa bergerak, mulutnya bisa mengucapkan kata, tapi kepala, otak ini yang susah dikendalikan. Nah, kemudian kalau situasinya begitu, Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak mengatakan ini soal yang gampang. Saya pun harus berjuang sangat serius untuk menghadapi ini. Tapi kemudian membeda-bedakan waktu itu juga bisa menolong. Nah, yang paling gampang ya, itu Bapak Ibu yang bisa mengikuti misa harian. Itu paling gampang mengendalikan waktu, mengendalikan diri. Kenapa? Nah, kalau misa harian kan nggak ada orang-orang duduk misa harian sambil bukain handphone kan. Udah jelas tujuannya, saya mau berdoa. Sudah ada di hadapan Tuhan di gereja, mau pegang rosario, mau berdoa apa, udah ikut misa. Selesai misa masih mau sembahyang, masih bisa. Dalam arti tertentu itu pikiran kita terarah di situ. Tapi kalau di rumah perjuangan menjadi lebih sulit kan. Tapi kemudian begini, ngapain sih harus berdoa? Kenapa berdoa itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Nah, mengingatnya sederhana saja. Saya itu percaya kepada Tuhan, bagaimana mungkin saya tidak punya relasi dengan yang saya percaya. Doa itu membangun relasi, membina relasi antara saya dengan Tuhan. Ini berkaitan dengan doa ini ya. Nggak perlu mikir ini permohonan, ini syukur, ini pujian. Itu tinggalin dulu. Yang nomor satu adalah hadir di hadapan Tuhan. Dan meluangkan waktu. Nah, kemudian Bapak Ibu begini, seringkali, gini, pernah nggak Bapak Ibu capek berdoa karena capek fokus? Fokus. Iya, Pak. Antara Suka. fokus dengan melamun itu lebih capek mana? Fokus. Fokus itu kan mengarahkan pikiran kan ya. Iya. Tapi bisa terjadi ketika mau menikmati kehadiran Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, bukan fokus, tapi juga bukan pikiran melayang. Tapi pikiran lebih ditenangkan dalam tanda kutip, ini aktivitasnya diturunkan. Ini latihan ini. Nggak bisa langsung. Aktivitas pikiran diturunkan. Aktivitas hati yang lebih ditingkatkan. Sekali lagi pakai latihan, ini nggak bisa tiba-tiba kita langsung. Bapak Ibu yang sudah bisa ya puji Tuhan. Tapi kalau mau latihannya dengan itu Bapak Ibu, meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu, menyendiri, cari tempat yang sesuai, lalu pasang salib, pasang lilin, berdoa bersama Tuhan Yesus, dan rasakan, aktifkan hati. Itu latihan sederhana. Nah, kemudian yaitu tentang doa seperti itu bisa dilatih, siapa juga bisa kok. Lama-kelamaan kalau udah terbiasa begitu, ya bukan pikiran yang aktif ketika berdoa, tapi memang hati. Nah, kemudian sekarang lihat ke bab 4 ayat 8.
Ini disampaikan nasihat tentang mengasihi sesama ya. Kemudian mengasihi itu bagaimana? Lihat ayat 9. Memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu tinggal di Jakarta, memberi tumpangan kepada orang asing, Takut, Pak. Hati-hati. nggak akan ini contoh yang lain lagi, nggak akan bisa langsung diterapkan. Yang bantu, tapi bukan begini. Kalau sekarang Bapak Ibu bisa jadi malah akan nggak usah nginep di sini, saya pesenin aja penginapan, saya pesenin aja hotel, bisa jadi malah begitu. Tapi kalau Bapak Ibu ke Timur Tengah zaman kuno, memberi tumpangan itu jadi seperti ini loh. Lot, ketika 2 orang malaikat datang, tampak sebagai manusia ya, ke kota Sodom. Lihat yang dilakukan Lot. Penduduk kota itu, Sodom, itu mau melecehkan 2 orang itu tadi. Yang dilakukan Lot apa? Lot keluar menghadapi orang banyak, mengunci pintu yang di belakang. Yang berikutnya lagi lebih nggak masuk akal lagi. Lot mau memberikan 2 anaknya perempuan kepada orang banyak itu, supaya mereka pakai, kata yang dipakai jelek sekali ya. Merelakan anaknya perempuan diambil. Yang penting tamuku selamat. Memberi tumpangan di zaman dulu levelnya sampai seperti itu. Dan orang yang memberi tumpangan memang memerlukan tumpangan. Nggak numpang, mati kedinginan. Nggak menumpang di rumah seseorang. Kalau di zaman kuno bisa jadi, ya kalau di musim dingin bisa jadi sampai mati kedinginan. Kemudian yang berikutnya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, saya akhir-akhir ini menyampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin ya sudah pernah, tapi saya sampaikan di tempat lain, pekerjaan profesi yang kita miliki itu diberikan oleh Tuhan atau enggak untuk seorang yang percaya kepada Yesus. Iya, Kalau bicara tentang profesi, Bapak Ibu, yang dipikirkan nomor 1, nyari duit atau nolong orang. dari duit. Namanya profesi ya nyari duit kan ya. Iya, Tak ada yang salah sampai di situ. Kalau hanya sampai di situ, itu yang masalah. Namanya profesi itu nyari duit. Tapi tunggu dulu. Kalau Tuhan memberikan karunia profesi ini kepadaku, ini ngomongin profesi itu pekerjaan yang benar, pekerjaan yang baik ya. Kalau Tuhan memberikan ini kepadaku, ya Tuhan pengen aku hidup dengan profesi itu. Tapi yang lebih lanjut, Tuhan menghendaki kamu menggunakan profesimu itu untuk melakukan kehendak Tuhan, karena tidak semua orang punya profesi yang sama. Di paroki, misalnya ya, ini ada ini untuk anak-anak kelas 6, anak-anak kelas 6, kemudian kelas 3, itu ada bimbingan belajar supaya pada siap untuk menghadapi ujian gitu ya. Maka dipanggillah montir. Nggak nyambung kan? Hanya yang profesinya guru bisa menolong orang yang mengalami kesulitan dalam soal belajar di sekolah. Tapi kalau Tuhan memberikan saya profesi itu, jangan-jangan Tuhan pengen saya menolong orang menggunakan pekerjaan yang diberikan Tuhan untuk menolong orang lain. Apapun profesi, tapi sekali lagi kalau ngomong profesi, itu yang benar, yang baik. Jangan, bukan, jangan-jangan
Tuhan mengaruniakan ini karena ada sesuatu yang Tuhan ingin saya lakukan. Dan yang tahu cuma Tuhan dan saya. Orang lain bisa membantu. Tapi bagaimanapun pengetahuan, keputusan ada di dalam diri saya. Nah, kemudian lihat ini tadi ya. Karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus dari kasih karunia. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada saya keterampilan, kemampuan, nah pertanyaan berikutnya, Tuhan menghendaki saya menggunakan ini untuk apa? Nanti bisa terjadi juga loh ya, mungkin juga sudah terjadi, Tuhan bukan menyuruh saya pergi menolong orang, tapi Tuhan mengantar orang kepada saya untuk saya tolong. Silakan Bapak Ibu periksa. Jangan sudah menemukan. Enggak perlu, ya ada waktunya saya mencari orang yang perlu saya bantu. Tapi ada waktunya Tuhan bahkan kirim orang. Ini orang yang perlu dibantu. Nah, berikutnya lagi. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Maksudnya apa? Sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nggak bisa ngomong sembarangan, tidak digunakan untuk ya berlaku jahat. Orang yang menyampaikan firman Allah itu orang yang mendengarkan Tuhan bicara dan menyampaikan pesan dari Allah. Nggak akan dia main-main, nggak akan menggunakannya untuk membohongi orang. Jadi kalau ada anggota jemaat yang berbicara, bicaralah seperti itu. Begini lagi sekarang. Ini kalau berbicara tentang ngomong itu ya. Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya. Pernah nyakitin orang pakai kata enggak? Nyakitin Pernah. orang pakai kata. Pernah. Ketika kita menyakiti orang pakai kata, memperhatikan dampaknya enggak? Bapak Ibu bisa mengingat, ketika saya menyakiti orang itu dulu pakai kata, bisa nggak membayangkan ekspresi kita waktu itu? Bisa menyakiti orang pakai kata tapi nadanya datar, jarang. Enggak, intonasinya tinggi. Nadanya tinggi, tekanannya pas. Padahal itu nggak berencana. Tekanan harus di mana, ini suaranya harus seperti apa, nggak berencana. Tapi orang bisa mengucapkan kata yang menyakitkan itu dengan tinggi yang pas, dan kemudian dengan intonasi yang jelas, dengan ketajaman kata yang sangat serius. Nah, matanya melotot. Mata melotot, jari yang dipakai yang mana ketika bicara, ibu jari atau telunjuk? Telunjuk. Nah, kemudian begini, ketika ini kita berpikir sebaliknya, pernah disakiti pakai kata? Pernah. Kalau pernah disakiti pakai kata, lalu lihat berapa lama sakitnya berasa. Lama. Kadang cepat, kadang lama. Kadang cepat, ini kadang lama. Pernah mengalami dampak negatif dari kata-kata jahat? Bisa. Jelek ini ngomongnya. Dendam. Ini ketika misalnya begini loh, ketika saya belajar apa ya? Belajar akuntansi gitu ya. Itu belajar kayak apapun saya susah. Belajar mesin, wah ini susah. Terus orang yang saya hormati misalnya gitu ya, ngomong, percuma kamu belajar akuntansi, percuma kamu belajar mesin. Sampai kapanpun kamu belajar, kamu kan bisa. Orang yang dihormati itu ngomong itu sampai 5 kali. Bayangkan muridnya.
benar nggak akan belajar lagi. Nah, itu dampak dari kata-kata jahat yang diucapkan bisa begitu. Belum lagi kalau ngomongin dendam, ngomongin fitnah tadi ya. Dengan kata yang diucapkan, orang bisa menyakiti orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan yang sebaliknya, pernah merasakan dahsyatnya kekuatan kata? Itu loh yang Pernah. waktu itu ketika saya cuma diomongin kamu kok cakep sekarang, itu bisa menuntun saya sampai ke depan cermin terus ngambil sisir. Kan kuat sekali kata itu. Begitu diomongin kamu kok cakep gitu, oh langsung bisa belanja ke mall, nyari baju, nyari sepatu. Itu kekuatan kata. Bapak Ibu ingat-ingat saja, Bapak Ibu dipuji, diteguhkan. Nah, silahkan ingat-ingat itu. Itu kekuatan kata yang positif. Nah, lakukan yang seperti itu. Jadi sampaikan ketika orang berbicara, sampaikan. Bicaralah hal yang menggembirakan, memberi semangat, memberikan ini kekuatan itu. Ini Bapak Ibu contoh-contoh dari ini mengasihi dalam wujud yang konkret, dan ini Petrus mengingatkan supaya jemaat mengasihi itu karena berpikir tentang akhir zaman, Tuhan akan datang. Kalau Tuhan akan datang, jangan sampai nanti aku kedapatan nggak benar di hadapan Tuhan. Jangan berpikir juga di pengadilan akhir orang akan diurutkan satu-satu, lalu dilihat ini daftar dosanya ini gitu. Bapak Ibu ingat saja perumpamaan tentang domba dan kambing itu ya. Sudah langsung dipisahkan. Kambing kiri, domba kanan. Orang benar kanan, orang jahat kiri. Sudah ada pemisahan. Bukan baru dipisahkan di sono. Kelamaan. Jadi ini semua sekali lagi mengingat Tuhan akan datang dan menghakimi, sekarang saya harus bagaimana? Nah, sekarang harus doa penutup. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Sep. Silahkan Bu Elis.